Manga One Piece Chapter 1062 berjudul Petualangan di Pulau Science. Chapter ini dibuka dengan melanjutkan percakapan yang masih belum selesai di ending chapter sebelumnya antara sebagian anggota kelompok topi jerami dengan seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai Dr. Vegapunk. Begitu mendengar nama Vegapunk, Franky, Usopp, dan Sanji langsung terlihat sangat antusias, meskipun antusiasme mereka jelas dipicu oleh sesuatu yang berbeda-beda. Berbeda dengan mereka bertiga, Nico Robin terlihat sangat berhati-hati untuk tidak langsung percaya begitu saja dengan pengakuan wanita tersebut. Pasalnya, Robin belum pernah sekalipun mendengar informasi kalau Vegapunk adalah seorang wanita. Terlebih lagi, penampilan wanita itu terlalu muda untuk seorang ilmuwan yang sudah mulai berkarya sejak zaman Orde Lama. Dari sinilah kemudian terungkap fakta bahwa wanita yang mengaku-ngaku sebagai Dr. Vegapunk itu ternyata bukanlah Vegapunk yang asli, melainkan hanya sesuatu yang disebut dengan Stella dari Vegapunk yang asli dengan kode produksi Punk 02 Vegapunk Lilith. Sampai di sini perkataan si Vegapunk wanita ini mungkin masih sedikit membingungkan, namun di akhir chapter nanti semuanya akan menjadi lebih jelas. Nah, sesuai dengan namanya, Lilith yang bisa berarti iblis wanita, Punk 02 juga memiliki sifat yang kurang lebih sama. Dengan alasan selalu kekurangan dana untuk penelitian, Punk 02 mencoba memalak kelompok topi jerami. Ancamannya pun tidak main-main. Dia memanggil para Seeking yang sudah dimodifikasi untuk membantu mengintimidasi mereka. Sebelum akhirnya, seseorang yang bernama Shaka menelepon dan mencegahnya membuat kerusuhan. Melalui headset yang terpasang di telinga kirinya, Lilith diberitahu bahwa orang-orang yang sedang dia palak itu adalah kelompok bajak laut topi jerami yang baru beberapa hari kemarin didapuk sebagai oknum Zonko baru. Sehingga mereka semua tidak boleh dianggap remeh, terutama si pendekar pedang Roronoa Zoro dan si anak iblis Nico Robin yang sudah pasang kuda-kuda untuk melempar gas air mata. Keduanya bisa saja menghabisi Lilith dalam sekali serangan karena posisinya yang saat ini sudah di dalam jangkauan serang mereka. Orang yang bernama Shaka itu, yang ternyata adalah Vegapunk versi yang lain dengan kode produksi Punk 01 Vegapunk Shaka, justru meminta Lilith untuk mengantar mereka semua menemuinya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik terkait apa yang sudah diperlihatkan di babak awal chapter ini. Pertama, soal Roronoa Zoro yang berkata, "Hei Vegapunk, ada sesuatu yang aku inginkan darimu." Sejauh yang saya tahu, Zoro sama sekali tidak punya urusan yang terkait dengan Vegapunk, baik itu secara personal maupun secara profesi. Zoro bukan seorang ilmuwan. Satu-satunya yang menghubungkan Zoro dengan Vegapunk mungkin hanyalah Punk Hazard. Keduanya sama-sama memiliki kata punk. Saat di Punk Hazard, kelompok topi jerami menemukan anak-anak yang menjadi tikus percobaan gigantifikasinya Caesar Clown. Anak-anak tersebut kemudian dibawa oleh Tashigi untuk menemui Dr. Vegapunk agar bisa dikembalikan ke kondisi normal. Oleh karena Zoro dan Tashigi punya semacam ikatan yang unik, saya pikir sesuatu yang Zoro inginkan dari Vegapunk mungkin berkaitan dengan nasib anak-anak korban gigantifikasi yang dibawa oleh Tashigi itu. Zoro juga pernah bertarung melawan King yang notabene merupakan salah satu mantan kelinci percobaannya Dr. Vegapunk. Namun dalam pertarungannya itu, King hanya membayangkan masa lalunya. Dia sama sekali tidak bercerita tentang masa lalunya itu kepada Zoro. Jadi seharusnya Zoro tidak mungkin menginginkan sesuatu yang terkait dengan rasnya King kepada Vegapunk, kecuali jika Zoro ternyata bisa membaca pikiran orang. Meskipun ada juga kemungkinan gokil yang mana yang Zoro inginkan dari Vegapunk ternyata hanyalah segentong sake. Karena persediaan sake di Tosen Sunny jatuh semua ke dasar laut di saat kapal tersebut terbalik di chapter sebelumnya. Yang kedua, soal Vegapunk Shaka yang entah bagaimana ceritanya bisa tahu posisi anggota topi jerami dengan sangat detail sekali. Dari mana Vegapunk Shaka bisa tahu posisi para member topi jerami dengan begitu detailnya, sementara posisi mereka saat ini sedang berada di tengah lautan. Apakah Vegapunk bisa mengakses citra satelit NASA? Saya tidak yakin di dunia One Piece ada teknologi semacam itu. Kalau melihat melalui kamera yang terpasang di robot Seeking sih, rasanya masih masuk akal. Namun bagaimana jika ternyata setiap Stella Vegapunk bisa berbagi penglihatan yang sama? Shaka bisa melihat situasi di TKP dengan sangat detail melalui penglihatannya Lilith. Menurut saya, kemungkinan semacam itu patut untuk dipertimbangkan. Nah, selesai dengan apa yang menimpa kelompok topi jerami di tengah lautan, sekarang kita beralih ke tempat Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie yang sudah sampai lebih dahulu di Egghead Island. Bonnie bilang saat masih kecil dulu, dia biasa bermain di labnya Vegapunk di pulau tersebut. Dan sekarang dia kembali ke pulau itu untuk meminta pertanggungjawaban Vegapunk karena sudah mengubah bapaknya menjadi cyborg.
Jika jawabannya tidak memuaskan, maka Bonnie bilang dia tidak akan segan untuk menghabisi Vegapunk. Di sini Luffy, Jinbe, Chopper masih belum tahu kalau bapak yang Bonnie maksud adalah Bartholomew Kuma, karena Bonnie tidak mengatakannya dengan jelas kepada mereka. Tapi dari adegan ini, akhirnya sudah jelas terkonfirmasi satu hal. Jewelry Bonnie resmi adalah anaknya Bartholomew Kuma. Terlepas dari apakah Bonnie benar-benar anak kandung atau hanya anak angkatnya Kuma, kemungkinan besar dialah alasan kenapa Bartholomew Kuma bersedia untuk dijadikan sebagai kelinci percobaannya Vegapunk. Demi memastikan keselamatan Bonnie, Bartholomew Kuma rela tubuhnya dijadikan cyborg dan role model pasifista oleh Vegapunk. Sehingga selain misteri tentang status hubungan Bonnie dengan Bartholomew Kuma, adegan ini secara tidak langsung juga telah mengkonfirmasi alasan kenapa Bartholomew Kuma mau tubuhnya dimodifikasi menjadi cyborg oleh Vegapunk. Menariknya lagi, rekan-rekannya di pasukan revolusi sepertinya tidak ada yang tahu alasan mulia tersebut. Jika Bonnie memang adalah anak kandungnya Kuma, bukankah aneh jika tidak ada satupun petinggi pasukan revolusi yang curiga kalau Bartholomew Kuma mau menjadi korban malprakteknya Dr. Vegapunk karena anaknya dijadikan sandera? Dengan begitu, ada juga kemungkinan kalau Jewelry Bonnie bukanlah anak kandungnya Bartholomew Kuma. Bonnie hanyalah anak yatu piatin yang bertemu dengan Bartholomew Kuma di laboratoriumnya Vegapunk, lalu terikat semacam hubungan bapak-bapakan dengannya. Mirip seperti pertemuannya Kaido dengan King alias Arbel. Dan alasan kenapa Bonnie kecil ada di laboratoriumnya Vegapunk adalah karena dia juga merupakan salah satu objek kelinci percobaannya Vegapunk. Makanya tidak heran jika pada manga One Piece chapter 595, Akainu bilang kalau dia sempat merinding bulu roma saat mendengar kabar kalau Jewelry Bonnie berhasil kabur dari pemerintah dunia. Mungkin di bokongnya Bonnie ada tato kode produk semacam XNXX atau sejenisnya yang bisa membenarkan hal itu. Kenapa mesti dibokong sih? Karena di chapter sebelumnya, Bonnie kan sempat telanjang dada, hanya celananya saja yang tidak dilepas, dan tidak ada tato yang mencurigakan yang terlihat di kulit mulusnya. Sehingga barcode-nya Bonnie mungkin ada di bokong, jika dia memang benar-benar bekas kelinci percobaannya Dr. Vegapunk juga, bukan hanya sekedar sandera bagi Bartholomew Kuma. Lalu, jika ada yang berkeinginan kalau Bonnie akan menjadi the next nakama, mungkin chapter ini bisa menjadi alasan untuk menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena di sini Luffy memanggil Bonnie dengan nama Boggy. Biasanya sih orang yang namanya tidak disebut dengan benar oleh Luffy, seperti Torao, Jagi, Wikahoshi, dan lain-lain, tidak akan menjadi nakama. Nah, sebenarnya Jewelry Bonnie sempat ingin membicarakan tentang Sabo kepada Luffy, tetapi dia memilih untuk menundanya karena Luffy terlihat sangat antusias dengan tempat yang baru mereka kunjungi. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Bonnie tahu betul tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Sabo di Marijoa. Dugaan saya, dialah satu-satunya saksi mata yang bisa dipercaya yang bisa membuktikan kalau Sabo bukanlah orang yang menghabisi Nefeltari Cobra. Selanjutnya, petualangan di Taman Pintar pun dimulai. Begitu sampai di permukaan, Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie disambut dengan pemandangan futuristik yang begitu luar biasa. Tidak hanya desain bangunan dan kendaraan saja yang terlihat sangat futuristik. Di sana juga ada seekor monster luar angkasa dan sebuah Megazord yang sedang bertarung. Luffy yang punya rasa penasaran yang sangat tinggi langsung mengambil inisiatif untuk bisa menunggangi si monster luar angkasa. Namun bukannya mendarat di atas kepala sang monster, Luffy justru masuk ke dalam mulut sang monster yang dengan sigap mencaploknya. Anehnya, tubuh Luffy tidak berakhir di dalam mulut si monster, melainkan tembus lurus ke belakang sampai kejedot tiang dan jatuh kembali ke permukaan. Setelah itu, tiba-tiba mereka melihat seonggok es krim buah raksasa yang tergeletak begitu saja di lantai. Luffy, Bonnie, dan Chopper langsung saja melompat untuk memakannya. Namun lagi-lagi, tubuh mereka hanya menembusnya. Mereka sama sekali tidak bisa menyentuh es krim yang bikin mereka ngiler tersebut. Saking frustasinya, Luffy sampai berpikir kalau mungkin sebenarnya mereka semua sudah mati tenggelam dan sekarang mereka sudah menjadi hantu sehingga tidak bisa menyentuh apapun. Sebelum akhirnya Jewelry Bonnie sadar kalau makanan yang mereka lihat itu hanyalah sebuah hologram dan monster yang ada di hadapan mereka juga salah satunya. Setelahnya, Chopper menemukan sebuah mesin besar yang aneh yang dipenuhi dengan tombol yang ada gambar berbagai jenis makanan. Oleh karena merasa sudah ketipu dengan hologram, Bonnie terlihat sangat skeptis. Skeptisnya Bonnie kemudian membuat Jinbe jadi penasaran. Kenapa pulau tempat mereka berada iklimnya hangat, padahal lautan di sekitarnya beriklim dingin. Sesosok anak kecil berbadan seukuran Kaido tiba-tiba muncul dan berjalan santai melewati mereka sambil menjelaskan bahwa sebenarnya Egghead Island beriklim dingin.
Hanya saja, saat ini sedang disetting jadi beriklim tropis dengan menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan Island Aircon. Nah, dari penjelasan si anak raksasa ini, saya akhirnya jadi paham kenapa di chapter sebelumnya bisa tiba-tiba ada Warm Eddy berukuran raksasa yang muncul di depan Thousand Sunny. Fenomena luar biasa tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu air yang sangat drastis antara di pesisir pulau dengan di tengah lautan. Perkataan si gadis raksasa ini juga membuat saya kembali teringat dengan tanah kelahirannya Vegapunk, Baltimore. Konon katanya, saat di Baltimore dulu, Vegapunk juga ingin menciptakan alat yang serupa, tapi karena kekurangan dana, rencana mulianya itu tidak bisa terrealisasi. Pertanyaan saya, jika Vegapunk sudah berhasil menciptakan alat pengubah iklim, kenapa dia tidak melanjutkan proyeknya di tanah kelahirannya dulu? Nah, Luffy pikir si gadis raksasa ini pastilah juga sebuah hologram, makanya dia dengan sembrono langsung memukulnya. Apes bagi Luffy, si gadis raksasa ternyata bukan sebuah hologram. Karena merasa diserang, si gadis raksasa langsung mengoplok Luffy sampai tubuhnya terlempar jauh membentur vending machine yang aneh yang ditemukan oleh Chopper tadi. Akibat benturan tubuhnya Luffy, mesin aneh tadi tiba-tiba mengeluarkan paket burger McD lengkap dengan minuman kolanya. Dan itu bukan hologram, tapi beneran makanan asli yang halal untuk dimakan. Karena bukan hasil dari korupsi. Itu benar-benar rezeki anak soleh bagi Luffy, Bonnie, dan Chopper yang sedang kelaparan. Mereka pun kemudian mencoba tombol lain yang bergambar jenis makanan yang berbeda-beda, mulai dari pizza, pasta, hingga permen arum manis. Si gadis raksasa kemudian menjelaskan bahwa vending machine yang sedang mereka pencet-pencet itu bisa mengubah bahan baku mentah menjadi 500 jenis makanan lebih yang berbeda-beda dalam hitungan menit. Namun karena rancangannya terlalu rumit bagi ilmuwan lain, alat yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat tersebut gagal untuk diproduksi massal. Karena alasan yang sama, ditambah kurangnya sumber pendanaan, teknologi pengubah iklim Island Aircon juga tidak bisa diterapkan di tempat lain. Jadi, alasan kenapa Island Aircon tidak dipasang di Baltimore sekarang sudah jelas ya. Selanjutnya percakapan yang terlalu akademis diceploskan oleh si gadis raksasa, sehingga saya kurang begitu mampu untuk memahaminya, apalagi menjelaskannya. Satu hal yang saya tangkap dari percakapannya ini, memperdebatkan sesuatu yang nyata atau tidak nyata di dunia ini, itu sudah ketinggalan zaman. Semuanya bisa jadi nyata tergantung bagaimana otak kita mempersepsikannya. Contoh di dunia nyata mungkin seperti ini. Pada zaman dahulu, yang namanya alat pembayaran ya emas atau perak. Lalu berevolusi menjadi uang kertas yang awalnya merupakan bukti kepemilikan emas di suatu tempat sebelum Amerika Serikat mencetak uang kertas seenak dengkulnya sendiri sejak tahun 1971. Dan sekarang, uang bukan lagi selembar kertas, apalagi secuil emas atau perak. Sekarang, uang mulai berevolusi lagi menjadi benda goib. Hanya berwujud angka yang bisa ditambah kurangkan, gak ada wujud fisiknya sama sekali. Dan tidak ada manusia yang komplain akan hal itu, karena memperdebatkan sesuatu yang nyata atau tidak nyata di zaman ini sudah sangat kuno. Seperti perkataan si gadis raksasa tadi yang ternyata adalah juga bernama Dr. Vegapunk dengan kode produksi Punk 06 Vegapunk Atlas. Yellow Bonnie yang pernah satu lab dengan Dr. Vegapunk sebelumnya jelas tidak percaya dengan perkataan si gadis itu. Yang mana hal itu juga berarti bahwa Bonnie minggat dari labnya Vegapunk jauh sebelum pang-pang cewek ini ada atau diciptakan. Adegan pun kemudian berpindah ke suatu tempat di lautan New World. Sebuah kapal berbendera pemerintah dunia terlihat melintas. Di dalamnya ada 3 orang anggota CP0 yang sedang mengobrol. Kepada Lucci, Kaku menjelaskan bahwa secara teknis Vegapunk adalah satu orang. Namun karena kesibukannya yang lebih gila dari kejeniusannya, Vegapunk kemudian menciptakan Vegapunk lain. Total ada 6 Vegapunk lain yang telah diciptakan, yang mana nama-namanya bisa dilihat di gambar ini. Jadi Vegapunk Lilith, Vegapunk Shaka, dan Vegapunk Atlas secara teknis memang benar-benar Vegapunk yang asli. Hanya saja, sepertinya masing-masing Vegapunk ini mewakili satu sifat utamanya Vegapunk. Tapi yang saya masih belum paham, apakah Vegapunk yang asli membelah dirinya menjadi 6 dan saat ini tubuh utamanya sudah tidak ada? Ataukah tubuh Vegapunk yang asli masih tetap ada dan dia berbagi informasi dengan ke-6 Punk yang ada seperti Nagato dengan ke-6 Pain dalam serial Naruto? Kalau dilihat dari gambar yang ditunjukkan oleh Kaku sih sepertinya opsi yang kedua yang benar. Tapi sadarkah kalian kalau ada yang aneh di sini? Di gambar ini Punk 05 diberi nama Atlas. Tapi Atlas yang bertemu dengan Luffy tadi, di bajunya tertulis Punk 06. Jadi yang benar yang mana ya? Nah, ketiga agen CP0 ini ternyata juga sedang menuju ke Egghead Island.
Bersama dengan sebuah serafim berwujud Bartholomew Kuma kecil, ketiganya sedang menuju ke Egghead Island dengan misi untuk menghabisi semua Vegapunk. Kenapa Vegapunk harus dihabisi? Menurut analisisnya Lucci, Vegapunk harus dihabisi karena dia tahu terlalu banyak tentang rahasia pemerintah dunia, termasuk tentang apa yang terjadi dengan Lulusia Kingdom baru-baru ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah dunia sudah mempunyai ilmuwan pengganti untuk melanjutkan proyek-proyeknya Vegapunk yang menurut Atlas tadi, blueprintnya saja terlalu rumit untuk dipahami oleh orang lain? Ataukah pemerintah dunia sudah merasa cukup dengan Seraphim yang Vegapunk ciptakan sebagai senjata andalan mereka? Ataukah sesuatu yang menghancurkan Lulusia Kingdom sebenarnya bukanlah Ancient Weapon Uranus seperti yang kita duga selama ini, melainkan senjata pemusnah massa lain yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Tetapi Vegapunk sendiri kemudian menyesal sudah menciptakannya, dan saat ini justru punya keinginan untuk menghancurkannya. Who knows? Secara keseluruhan, chapter kali ini memang kurang begitu greget. Namun banyaknya misteri baru yang bermunculan terkait dengan Vegapunk dan hasil kejeniusannya membuat chapter ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Jadi saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.